Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga selalu berbahagia. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar bersama saya, Bu Koni, dalam mata pelajaran matematika yang terintegrasi dengan mata pelajaran produktif. Nah, kira-kira apa sih yang akan kalian pelajari? Yuk, simak aja penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, saya ingin mengingatkan kembali atau mereview materi yang ada pada layar ini, operasi bilangan. Nah, kira-kira kalian ingat nggak ya gimana cara menyelesaikannya? Karena ini kan, kenapa saya review, saya ingatkan kembali, karena materi ini nantinya akan saling berhubungan dengan banyak angka. Ada pecahan, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ada angka desimal, dan lain-lain yang nantinya angka-angka ini nanti akan masuk pada materi-materi di mata pelajaran produktif yang akan kalian pakai. Kalian gunakan perhitungannya sampai di kelas 11 dan kelas 12. Bahkan di kelas 12 pada mata pelajaran sistem pengendalian produksi kalau nggak salah ya. Coba nanti ditanyakan ke guru produktifnya ya. Langsung aja. Nih, pasti kan sudah dapat kan materi seperti ini, perhitungan kayak gini di kelas 10 semester 1, di SD bahkan sudah ada, di SMP juga sudah ada. Kita tes penyegaran otak dulu aja ya. Di sini saya punya 60 dikurangi negatif 15 dikurangi 20. Sama dengan 60 negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Positif 15 dikurang dengan 20, maka hasilnya 55. Gampang ya, gampang banget. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya. 2 1/3 dibagi 1 3/4. Nah, ini pecahan campuran ya. Pasti kalian sudah tahu kan gimana sih cara menyelesaikan pecahan campuran ini? Berarti kita harus merubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Seperti biasa kalian pasti udah tahu merubahnya seperti apa. Ternyata 2 1/3 ini sama dengan 7/3 dibagi 1 3/4 ini menjadi 7/4. Bu, gimana Bu cara menghitungnya, mengoperasikannya gimana kalau ada pecahan yang pembagian seperti ini? Gampang, kan kalian sudah pasti tahu. Supaya kalian bisa atau mudah dalam menghitungnya atau menyederhanakannya, berarti kalian harus merubah pembagian ini menjadi perkalian. Nah, kalau perkalian pasti otomatis dibalik angkanya. Yang awalnya dia pembilang, maka di sini dia menjadi penyebut. Dan yang awalnya dia penyebut, dia menjadi pembilang seperti pada layar. Jadi 7/3 dikali 4/7. Nah, di sini untuk memudahkan kalian menghitung, yang bisa dicoret yang mana? Coba dicoret. Yaitu angka 7 ya, saya coret menjadi 4/3. Dan di sini hasilnya sudah selesai atau belum? Ternyata dia bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3 gitu. Oke. Jadi sudah paham ya sampai sini? Saya rasa sudah paham. Ini kan hanya mengingat saja. Jadi kita next aja langsung masuk pada materi bilangan eksponen. Nah, di bilangan eksponen ini, kalian harus tahu dulu, Bu, kira-kira bilangan eksponen itu apa sih, Bu? Jadi bilangan eksponen adalah perkalian bilangan terhadap bilangan itu sendiri yang terjadi berulang kali. Di sini ada kata kunci berulang kali. Berarti dia atau angka itu tadi dia akan berulang sebanyak angka tersebut gitu. Nah, ternyata dengan pengulangan-pengulangan itu tadi dituliskan secara umum bentuknya. Bentuk eksponennya ditulis menjadi A pangkat N, di mana A dia sebagai bilangan pokok atau bilangan real dan N sebagai pangkatnya atau eksponennya. Langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada 3 soal. Bagaimana bentuk eksponen dari? Saya ada 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Nah, di sini kan udah jelas bahwa bilangan pokoknya adalah angka 3. Nah, N-nya sebanyak berapa, Bu? Kalian hitung aja di sini. N-nya berulang berapa kali nih? Tuh, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi 3 pangkat 5. Yang bawah juga itu soalnya. 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan
Bilangan pokoknya udah jelas 1/3. Dipangkatkan dia berulang sebanyak 3 kali. Betul ya? Selanjutnya nih, next. Ada 8 dikali 8 dikali 11 dikali 11 dikali 11 dikali 3 dikali 3 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Panjang Bu soalnya, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah tahu konsepnya bahwa bentuk eksponen itu adalah A pangkat N. Jadi dilihat nih, angkanya berbeda nggak apa-apa. Yang penting kalian lihat pengulangan angka bilangan itu sendiri sebanyak berapa, itulah N-nya. Dilihat nih, bilangan pokoknya ada berapa aja. Ada 8, tulis 8, ada 11, ada 3, ada 4. Sekarang kalian hitung. Pangkatnya dia berulang sebanyak berapa kali? 8 dia dipangkatkan 2 karena dia berulang sebanyak 2 kali. Dikali 11 pangkat 3 karena dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian 3 pangkat 2 dia berulang sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir adalah 4 pangkat 3 karena dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, saya rasa sampai sini bisa dipahami ya mengenai bentuk eksponen. Insya Allah sudah paham. Langsung aja. Jadi bilangan berpangkat itu, kalian kan sudah tahu tentang bentuk eksponennya, yaitu A pangkat N. Ternyata bilangan berpangkat sendiri itu punya sifat-sifat yang harus kalian ingat. Jadi kalau kalian menemukan bentuk soal semacam ini, kalian sudah langsung tahu, oh ini seperti sifat yang seperti ini, oh ini sifat yang perpangkatan eksponen, oh ini sifat yang perkalian eksponen, oh ini sifat yang pembagian eksponen, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa sifat, yaitu ada 6 sifat eksponen. Yang pertama, langsung aja kita ke sifat yang pertama. Perkalian eksponen. Jadi kalau kalian menemukan sifat soal bentuknya seperti ini, ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A, pangkatnya tadi tinggal dijumlahkan aja, pangkat M plus N. Jadi kalau menemukan soal kayak gini, diingat-ingat ya, angka pokoknya, bilangan pokoknya sama. Dikalikan, berarti pangkatnya aja yang dijumlahkan. Contoh soal, 9 dikali 9 pangkat 6 sama dengan 9 pangkat 6 ditambah 7 sama dengan 9 pangkat 7. Betul ya? Jangan tanya, Bu, kok 1 dari mana, Bu? Ya, udah jelas ya. 9 ini meskipun gundul ini artinya itu adalah pangkat 1. Tapi dia nggak ditulis, nggak apa-apa. Justru mending nggak ditulis. Berarti kan emang ngapain pangkat 1 ditulis, ya kan? Tapi kalian sudah harus tahu bahwa dia itu adalah berpangkat 1. Oke, lanjut. 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 2. Udah jelas kan? 1/2 pangkat 6. Dari mana 6-nya? Jangan ditanya lagi. Udah jelas dari 4 ditambah 2. Oke, next. Di sifat yang kedua, yaitu pembagian eksponen. Kalau tadi kalian menemukan perkalian eksponen, di sini ada pembagian eksponen. Bedanya, kalau tadi perkalian itu pangkatnya yang dijumlahkan. Sekarang kalau pembagian adalah pangkatnya yang dikurangi, kebalikannya. Jadi contoh, di C7 dibagi C2 sama dengan C5. Udah jelas ya, 5-nya dari mana? Oke, selanjutnya 1/5 dipangkatkan 6 dibagi 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 pangkat 4. Udah jelas juga 4-nya dari mana, tinggal dikurangi aja pangkatnya. Gitu, paham ya sampai sini? Lanjut. Di sifat yang ketiga, yaitu perpangkatan eksponen. Di sini ada sifat seperti ini. Ketika A pangkat M, kurung buka, dipangkatkan lagi N. Nah, jangan bingung. Jawabannya gampang, tinggal pangkat-pangkatnya aja yang dikalikan kayak gini, ya kan? Contoh, ada 5 pangkat minus 2, kurung buka, dipangkatkan 4, sama dengan, berarti yang dikalikan kan pangkatnya aja. Berarti minus 2 dikalikan 4 sama dengan minus 8. Jadi 5 pangkat negatif 8. Seperti itu. Bawahnya juga kayak gitu sama. Jangan bingung dengan pangkatnya kok pecahan, Bu. Ya nggak usah bingung, nggak apa-apa. Yang penting kan intinya kan pangkat dikalikan dengan pangkat. Tuh, selama pangkat ini bisa dicoret, tuh 3-nya bisa dicoret kan. 3 pangkat 1/3 dikali 3. Nah, 3 di sini dengan 3 yang di sini sesama pangkat bisa dicoret. Sama aja 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Oke. Next, di sifat yang selanjutnya yaitu yang keempat, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jadi, perkalian dari 2, contohnya ini nih, ada sifat A kali B, kan 2 bilangan, ya kan? A dan B. Kalau nanti ada C, D, E, F, dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting, kalian udah tahu konsepnya bahwa ada perkalian seperti ini, ingat di dalam kurung ini, dia sesuai dengan pangkatnya, dan di luar kurung ternyata dia ada pangkatnya. Berarti pangkat yang di luar kurung ini adalah milik dari angka-angka tersebut. A kali B tutup kurung M, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Penjabarannya seperti itu. Contoh, 2 dikali 3
kurung buka dipangkatkan 3 sama dengan buka tutup kurung 2 kali 3 pangkat 3. Gimana sih bukan ini ya? Oke, lanjut. Berarti penjabarannya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 kelihatan ya? Ini 2 dikali 3, dipangkatkan 3. 3 dipangkatkan 3 sama dengan dijabarkan aja. Hasilnya tetap menjadi 216 atau 216. Oke. Lanjut di soal yang berikutnya. Ada X pangkat minus 3 dikali Y tutup kurung pangkat 2. Gak usah bingung. Ini kan ada pangkat. Ini ada pangkat. Jadi pangkatnya tadi tinggal dikalikan aja sama kayak sifat yang sebelumnya saya jelaskan tadi di bilangan berpangkat tadi ya. Jadi minus 3 dikalikan 2 dulu. Berarti sama dengan negatif 6 ya. X pangkat negatif 6 dikali Y. Y-nya pangkat 2 langsung karena ini kan Y gundul kan berarti pangkat 1. 1 kali 2, 2. Nah jadinya seperti ini. Disederhanakan supaya apa? Tidak ada yang negatif. Jadinya Y per X pangkat 6. Kan harusnya ini negatif 6. Tapi karena posisinya itu di seper, maka berubah menjadi positif angkanya. Oke. Lanjut di sifat yang kelima. Yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Ada A per B, buka tutup kurung pangkat M. Kalau tadi kan perkalian. Nah, sekarang ini pembagian gitu. Sama aslinya intinya sama, tapi bedanya di tandanya aja. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. Sama ya. 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Next, di soal yang berikutnya juga sama. 50 per 25. Buka tutup kurung dipangkatkan 2 sama dengan, kalau saya selama yang di dalam kurung ini bisa diselesaikan, kalian selesaikan dulu aja untuk memudahkan kalian menghitung di tahap selanjutnya. 50 dibagi 25 berapa? 2. 25 dibagi 25, 1. Jadi di dalam kurung ini adalah 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Next, yang terakhir, sifat yang terakhir adalah bilangan berpangkat pecahan. Maksudnya gimana, Bu? Kenapa nggak akar? Gitu kan. Nah, akar ini penjabarannya kalau dijabarin adalah bilangan yang pangkatnya pecahan. Tuh, ya kan? Pangkatnya pecahan. Nah, awalnya dari seperti ini. Jadi ada A pangkat M di akar N sama dengan A sebagai bilangan pokok dan yang melekat di M dia menjadi pembilangnya A pangkat M per N. N-nya ini adalah ada angka yang di luar akar. Seperti ini. Contoh soal. 3 pangkat 2 di akar 3 sama dengan 3 sebagai bilangan pokok. 2 yang melekat ini sebagai pembilangnya. 3 pangkat 2 per yang di luar akar 3. Yang bawah juga sama. 7 akar 3 sama dengan 7 1 per 3. Nah, itu tadi itu tadi mengenai materi bilangan eksponen yang harus kalian pahami, kalian pelajari, yang nantinya akan kalian gunakan terus sampai di kelas 12. Bukan bukan bilangan berpangkatnya ya, materinya kan masih ada yang lain, tetapi ini adalah salah satu dasar untuk kalian belajar di mata pelajaran produktif. Gitu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah merasa, Bu, kok banyak banget, Bu, sifat-sifatnya, aku nanti nggak hafal dan lain sebagainya. Ingat, matematika itu bukan untuk dihafal, tapi matematika itu untuk dipelajari, dipahami, dipraktekkan. Dipraktekkannya dengan apa? Dengan kalian berlatih soal-soal. Nah, kira-kira saya pengen tahu nih, dari penjelasannya Bu Koni tadi, kira-kira kalian tuh sudah sejauh apa sih pahamnya tentang penjelasan saya tadi? Jadi nggak afdol kalau nggak dikasih latihan soal. Tuh, di sini ada latihan soal. Ada berapa nih soalnya? Ada 8 ya, ada 8 soal. Coba kalian kerjakan di rumah. Kalian coba-coba dulu, kalian samakan. Oh, soal yang A itu seperti sifat yang ini, dan yang lain sebagainya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian coba di rumah. Ketika kalian dalam proses mengerjakan tadi, kalian menemukan kesulitan, kalian bingung, kalian bertanya saja sama saya. Bisa kalian tulis di kolom komen di bawah ini. Bagian mana yang belum kalian pahami, kita bisa sharing bersama. Nanti, jika ada lain kesempatan waktu, kita bisa bahas bersama di video-video selanjutnya, oke? Jadi, jangan lupa ini dicoba-coba di rumah ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat yang sudah kalian dengarkan barusan.
Nah, semoga apa yang kalian dengarkan tadi kalian bisa memahaminya, meresapinya, dan juga nantinya kalian aplikasikan dalam mata pelajaran produktif. Nah, kira-kira nih, kalau dalam penjelasan-penjelasan Bu Koni tadi, kalian ada yang masih bingung, kalian bisa tulis aja komen di bawah ini, kira-kira bagian mana yang belum kalian pahami. Nantinya akan kita jelaskan pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya kalian selalu update video-video terbaru dari SMK Manbaul Ulum Kebumas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.